عدد خلقه
خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر عدد رزقه ورضا نعمه وزينة حمده ومداد إحسانه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجميع أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار والتابعين 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 بإحسان إلى يوم الدين والعلماء العاملين وخصوصا لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بحق سيدنا محمد natawassalu bihaqi ismi sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa bihaqi anbiya wal mursalin wal awliya'is shodihin fataqabbal du'ana wa hajatalana fi kulli du'aina ya rabbal alamin. Ya Allah, kabulkan segala hajat kami ya Allah, kabulkan doa-doa kami ya Allah. Nas'aluka muzibati rahmatika wa zaima maghfiratika wal ghanimata min kulli birrin wassalamata min kulli ismin la tada'lana zamban illa ghafartahu wa la hamman illa farastahu wa la hajatan hiya laka ridho illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Ighfir lana ya Allah, la ilaha illa anta khalaqtana wa inna abduka wa la'dika mastata'na wa na'udzubika min syarri ma syana'na wa na'udzu laka bi ni'matika alaina wa na'udzu bi janbina faghfir lana fa inna la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir lana faghfir li walidayna warhamhum kama rabbayana shighara bihaqqi sayyidina Muhammad. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum bihaqqi sayyidina Muhammad. Fataqabbalana innaka antal wahhab. Allahumma arham li ummati sayyidina Muhammad fi hadhihi zaman zamanun fiha muflisin. Allahumma fir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma azbur li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma astur li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma aslih li ummati sayyidina Muhammad. Parzuk liman hadir fi hajal majlis wali ummati sayyidina Muhammad bihaqi sayyidina Muhammad. Allahumma aftah qulubana hubban kabiran ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, bukakan hati kami ya Allah, cinta yang besar kepada Sayyiduna Muhammad. Ausir ruhana ya Allah ila ruhi Sayyidina Muhammad.
mahabbatan lana alaihi ya rabbal alamin. Hubungkan ruh kami ya Allah dengan ruh Sayyiduna Muhammad dalam hubungan cinta kasih kami ya rabbal alamin. Nawir qulubana binuri Sayyidina Muhammad wa fi amamina wa qalbina wa yaminina wa simalina wa fawqina wa tatina binuri Sayyidina Muhammad. Depan belakang kami, kanan kiri kami, atas bawah kami ya Allah, dengan nur Sayyiduna Muhammad ya Allah. Wa bi asobina wa lahmina wa damina wa syarina wa basharina wa lisanina wa izamina wa samina wa basharina binuri Sayyidina Muhammad. Ya Allah, pada darah daging kami, tulang kulit kami, rambut kami, badan kami, tubuh kami ya Allah, pandangan dan pendengaran kami dengan nur Sayyiduna Muhammad. Auhid ya Allah li ampusina binuri Sayyidina Muhammad. Satukan diri kami dengan ruh Sayyiduna Muhammad. Wa taqabbal du'aana ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, bihaqqi Sayyidina Muhammad nas'aluka fadlan aziman liman hadir bihajal majlis waliman anfaqa bihajal majlis. Haji Topan Histori bin Haji Jahriyah wa Muhammad Akbar Rasyadi wa ahlun min ahli Haji Udin wa Haris bin Jainuddin wa Bagong wa Rasab wa ghairihim ya rabbal alamin. Allahumma rzuqhum waliman hadir bi hajal majlis rizqan kasiron wa rizqan wasian wa rizqan mubarakan min kulli jihatin minas samai wal ardi wa zami'i quwwatika wa sultanika bil alamin wa min jami' ghaibika bi ghairi minnati makhlukatin bi mahdi fadlika wa karamika ya rabbal alamin. Ahsin akibatana fil umuri kulliha wajirna min kizid dunya ya Allah wa jabid dunya jabil qabri wal akhirah wa dikid dunya wa diki yaumil qiyamah wa ruqyatan lana wa li ampusina wa liman hadir fi hajal majlis. Bismillahi wa bismillahi wa bismillahi wa minallahi wa billahi ahad fi kulli halina wa amrina wa umurina ya rabbal alamin. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Paina insyaallah asuli kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Futhul Ghaib wa nafa'na bihi wa ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Faqala al-mu'allif rahimahullah, berkata Syekh Abdul Qadir Jailani, mudah-mudahan dengan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Jailani menambah keberkahan bagi kita, rezeki yang banyak, nikmat di dunia dan akhirat, dan disisihkan Allah api neraka untuk memakan tubuh kita dan segala kemudaratan amin ya rabbal alamin. Faqala al-mu'allif rahimahullah, berkata Syekh Abdul Qadir Jailani,
Wa fi hadisil qudsi, di dalam hadis qudsi disebutkan, ya ibna Adam, wahai ibnu Adam, wahai anak-anak turun ibnu Adam, annallah, sesungguhnya Allah la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Aku anallah, aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain daripada aku. Aku li syai'in kun fayakun. Akulah Allah yang hanya cukup mengatakan sesuatu itu kun fayakun, maka jadilah ia. Ati'uni, maka wahai ibnu Adam, keturunan Adam, taatlah kepadaku. Aj'aluka taqulu li syai'in kun fayakun. Aku akan menjadikan taqulu li syai'in, segala sesuatu itu menjadi kun fayakun. Maksudnya, taatlah kepadaku, kata Allah. Jika kamu taat kepadaku, kupastikan segala sesuatu itu engkau akan menjadi, jadilah apa yang engkau kehendaki. Subhanallah. Jadi kalau kita taat kepada Allah, maka akan menjadilah kita juga kun fayakun. Nah, ini penting tentang pemahaman kun fayakun. Wa qala jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi di dalam hadis yang lain, ya dunya, wahai dunia, kata Allah. Nah, ini Allah memerintah kepada dunia. Man khadamani faqdamiyati. Barang siapa yang berkhadam. Berkhadam artinya berkhidmat atau taat kepadaku, maka taatilah orang tersebut. Nah, jadi kayak itu pulang, siapa yang taat kepadaku, wahai dunia, maka jadilah engkau taat kepada orang yang mentaatiku tersebut. Waman khadamuka, tetapi bagi orang yang berkhadam kepadamu, wahai dunia, artinya bertaat kepada dunia atau orang yang mengejar dunia, maka kata Allah, Fa'ati biyahu, maka hendaklah engkau mengabaikannya, hendaklah engkau mempermain-mainkannya, hendaklah engkau tidak menghiraukannya. Begitu. Fa'ijajaa nahiyah aja wajalla fakun ka'annaka mustarki al-mafasil atau mustarqa al-mafasil. Apabila datang kepadamu larangan-larangan dari Allah, kata Syekh, maka hendaklah engkau mustarqa al-mafasil, menjadi orang yang seperti lepas tubuhmu. Jadi kalau ada, maksudnya begini, kalau kita diajak orang untuk minum minuman keras misalnya, maka saat itu jadilah engkau seperti orang yang tubuhnya mau lepas, ya kah? Tidak berdaya. Maskunul hawasi, seperti orang yang berpanca indera, orang yang penuh perasaan. Hawas itu indrawi atau perasaan. Orang yang tidak berdaya, seperti orang mati lah begitu. Mudikuz zar'i, yang tidak bisa berkembang, yang tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kalau kita menghadapi sesuatu larangan Allah, hendaklah kita menjadi orang tidak berdaya, seolah-olah tidak memiliki nafas, seolah-olah kita tidak memiliki keadaan, semangat apapun dalam hidup kita, tidak berdaya. Orang lunglai bahasa Banjar, lunglai, tidak bisa berbuat apa-apa. Ini penting psikologi kita. Kalau nanti kita menghadapi perintah Allah, jadilah orang bersemangat. Tapi ketika kita menghadapi larangan-larangan Allah atau ajakan-ajakan yang sifatnya melanggar larangan Allah, maka jadilah kita seperti mayit, seperti orang mati, tidak berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa. Mutamawatil jasad wajailul hawa, seperti orang yang mati jasadnya, seperti jasad yang tidak ada ruhnya.
Wajailul hawa, orang yang hawa nafsunya tidak ada. Kayak orang puasa selama 30 hari puasa. Ya apa tuh? Lemas kalau tubuh? Nggak ada berdaya sama sekali. Nah, saat itu seperti itu. Itu membuktikan engkau, berarti kalau kamu dapat seperti itu, maka itu membuktikan engkau sudah masuk menjauhi larangan Allah itu, sudah menggunakan hati, bukan otakmu lagi. Kalau ingin mendapatkan tadi kun fayakun, kan begini nih. Kita ke ke hotel kah? Nah, malam ini nah ngopian kita di hotel. Malas aku. Situ banyak perempuannya, ladiesnya banyak situ. Oh, gila, semangat kita kan. Iyalah. Nah, kalau mendengar seperti itu, berarti khidmat hati kita kepada Allah tuh masih nol lagi, masih. Tapi kalau kita mendengar itu aja, makin malas kita, maksiat semuanya ini di hati kita. Lalu kita lemas, tubuh kita tidak berdaya, tidak ada nafsu sama sekali, tidak ada keinginan bahkan sama sekali. Berarti hati kita sudah bagus, khidmat hati kita kepada Allah, taat kita sudah bagus. Nah, begitu pandangan psikologinya. Kalau pakai akal kan, kalau pakai akal apa? Kalau pakai akal itu teori untung dan tidak. Mesti aku ketahuan istriku nanti di rumah, rusak rumah tanggaku, dosa gindah. Nah, itu kan pakai akal enggak? Pakai akal sih. Kalau ini tadi itu yang dengan psikologi perasaan tadi, semata-mata karena Allah. Aduh, malas ini maksiat semuanya nih. Nah, bisalah membedakan itu antara akal dengan hati. Musia pas ada razia PPKM ke hotel, ketahuan apa? Ketahuan di rumah, sebanjaran bisa tahu nih. Dosa indah aku berangkat ke sana, bahaya. Nah, itu pakai akal. Tapi pakai hati tadi, lemas untuk, kayak orang mencium bau busuk, bau buruk tuh apa namanya? Bangkai, tidak enak, sampai mau muntah kadang-kadang orang itu, tidak berdaya. Jailul hawa, tidak ada keinginan. Maka saat itulah berarti kita sudah khidmat di sebelah keadaan. Khidmat ini kan dua, larangan dan perintah. Nah, berarti di sebelahnya kita sudah masuk kategori orang yang melaksanakan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini penting. Syakitul arsi, sama aja jatuh aras, jatuh tiang atau jatuh keadaan, sama aja, mirip-mirip aja. Walisanuka ka'an nabihi kharsan wa qululan. Jadilah lisanmu pun, misalnya Ratan waktu ngomong, ada orang menggibah orang lain. Gibah itu perkataan yang sifatnya mengatakan tentang orang lain, yang orang lain itu kalau dia mendengar, orang lain itu tidak suka dengan pembicaraan kita. Pas kita mendengar teman kita mengajak berbicara itu, ini menjadikan aku dosa nih, lemas, sehingga kita tidak menanggapi sedikit pun gibahannya itu, termasuk mendengarkannya. Kalau bisa, bahkan kita berusaha berbicara dengan pembicaraan yang lain, atau mengantarkan pembicaraan dengan pembicaraan yang lain. Nah, ini berarti psikologi kita sudah bagus. Maka kita mulai mendapat satu permata yang indah, yaitu menjauhi larangan Allah secara perasaan, secara jiwa sudah dengan Allah itu. Mendekati Allah, dekat dengan Allah itu secara jiwa, kata saya sudah. Atau barangkali itu perkataan. Wasnanuka ka'anna bihima darayanan. Pada saat itu mungkin seolah-olah gigimu seperti mau lepas atau mau cedera. Orang sakit gigi ya Pak, Maherani lahnya. Sakit gigi. Ada orang berbicara, apa yang bilang, aku sakit gigi nah. Apa itu? Nah, itu gambaran psikologi
manusia, orang yang sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yadaka ka'anna bihi masyalalan wa anil batsi qasuran. Tanganmu seperti terbelenggu. Mana ya Pak? Anak bergerak kayak apa tuh? Seperti terikat, seperti tidak bisa berbuat apa-apa. Demikian itulah. Wa aqluka ka'annaka majnun wa maqbul. Akalmu pun seperti orang gila. Nah, kayak orang gila. Mendengar orang berkata yang buruk tentang orang lain, akal kita seperti gila, tidak bisa berpikir lagi sama sekali. Nah, pada saat itu berarti psikologi kita mempengaruhi tubuh kita, jaringan tubuh kita. Itu membuktikan termometer kita sudah bisa khidmat kepada Allah, menjauhi larangan Allah. Jadi bukan sekedar zahir tubuh kita, fisik kita yang menjauhi, tapi psikologi kita, kejiwaan kita sudah membenci kepada apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah kisah Paloi pas masuk rumah sakit, kendaraan ngebut-ngebutan, pas jatuh luka macam-macam. Paloi ini masuk di rumah sakit. Sekalinya ada suster melihati dengan Paloi. Kayaknya kita nih teman dulu, kata suster. Oh iyalah aja Paloi. Nah, kita nih teman sekolah SMA dulu nih. SMP bukan SMA, SMP kita nih. Oh iyalah aja Paloi. Jadi jar suster tuh, aku dulu mencintai benar dengan Ikam nih. Wih, jar suster nih. Iyalah aja Paloi, apa buktinya cinta? Lalu merangkap perempuan tuh, wah, himung mana Paloi didekap oleh perempuan suster. Wah, senang, tapi Paloi kan tidak bisa berdaya nih. Karena wah, senang mana Paloi. Sebentar aja Paloi. Kamu ini sebenarnya siapa sih aja Paloi? Nama kamu? Ingatlah dulu jar, kita kan paling akrab dulu 6 orang. Oh iyalah, siapa-siapa aja Paloi. Tulamak jar si suster nih. Si Rawin, Garbus, ada Mujair. Nah, Mujair ada juga Mujair, nama ikan Mujair. Habis itu siapa duanya lagi Paloi? Yanti, yang satunya Yana. Oh ya Paloi. Nah, Anda ini juga Paloi Ikam, bahasa Banjar kan Ikam. Ikam ini yang mana di antara 6 itu? Yana kah, Yani kah? Aku jar nang suster nih, yang Mujair tuh udah kalah jar. Pak coba lo ini laki ya orang nih. Lain perempuan, pak pantas saya aja Pak lo. Mendekap-dekap langsung, kalinya laki-laki. Yalah. Artinya Pak Lui kesenangan bener dicintai oleh perempuan. Oh, yalah, udah ada merasa takut, ya kah? Karena Pak Lui tidak pernah juga takut secara hatinya, psikologinya kepada khidmat hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Senang Pak Lui, saking senangnya Pak Lui ya bertanya tadi, siapa lah kamu nilai aja? Siapa lah aja? Kayaknya Mujair. Mujair lah, nama laki-laki kan nama perempuan tuh. Nama perempuan, Mujair lah. Nah ini gambarannya tentang orang yang bagaimana psikologinya terhadap larangan Allah. Bukan sekedar akalnya, bukan sekedar larangan syar'i, tapi dihayatinya dengan perasaannya bahwa itu sesuatu yang dibencinya. Jadi benci nih, bukan lagi soal larangan, tapi sudah menjadi benci. Apa yang dilarang Allah menjadi tidak disukanya. Bahasa lainnya nggak usah dibenci lah, tidak disukanya, gitu kan? Tidak disukanya, sehingga menjadikan tubuhnya gemetar. Makanya nanti terbalik orang beriman itu di dalam Al-Quran, jadathum imanahum, ya kan, bertambah-tambah iman mereka. Kenapa jadi bertambah-tambah iman mereka? Karena mereka didengarkan nama Allah, bergetarlah hati mereka. Bergetar itu rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Patasami watashari fil amri wataqa'adu watajahadu wataqasharu pin nahyi.
Maka perhatikanlah, dengarkanlah segala perintah-perintah Allah. Karena dengan perintah Allah itu, bagaimana engkau dapat melahirkan psikologi kejiwaan, bersungguh-sungguh untuk segala perintah Allah itu. Jadi beda sebaliknya ketika mendengar atau mengetahui ini bagian dari perintah Allah, dia tergerak hatinya untuk mendekati Allah, untuk melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, dengan psikologi untuk dekat kepada Allah, dengan psikologi karena mencari ridho Allah, dengan psikologi kejiwaan ingin agar cintanya dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini beda hebatnya. Bila sudah kita posisi itu, siap-siaplah dirimu mendapatkan kun fayakun. Fashrabu haji syurbah ay watafana fil qadari. Orang tersebut sudah melazimkan panahnya kepada Allah, pada qadar Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jadilah dia minum dari minuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tadaw bihajad dawa, dia mendapatkan obat dari minumannya. Obat itu adalah obat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa taghaza bihajihil ghaza tantajahu wa tasfa wa ta'afa min amradi zunubi. Dia dapat menghilangkan, Allah menghilangkan dosa-dosanya, menggugurkan benih-benih dosa di dalam dirinya, sehingga jadilah minumannya adalah dari minuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Panalah dia dalam keadaan itu. Jadi orang yang panah dalam konteks ini, orang yang tadi kun payakun, mendapatkan kun payakun itu adalah orang yang panah. Berarti panahnya adalah apa? Panahnya pada hawa nafsu. Jadi panah pada hawa nafsu ini penting, dimana ketika dorongan hawa nafsunya untuk berbuat yang buruk hilang di hatinya, tidak ada lagi keinginan untuk berbuat buruk, tidak ada lagi keinginannya untuk melanggar larangan Allah, maka saat itu orang itu sudah panah sebenarnya. Ditambah timbul di hatinya ingin dekat kepada Allah, lalu dia melaksanakan perintah Allah itu, maka orang itu sebenarnya panah pada hawa nafsu, panah daripada hawa nafsu, atau fana anil hawa, panah dari hawa nafsu. Saya berikan sebuah kisah dalam kitab Tanqihul Qaul di Syekh Nawawi Al-Bantani, mengatakan kisah ini an Abdul Wahid Ibn Jaid, dari Abdul Wahid yaitu Al-Jaid, anaknya Jaid, annahu qala, dia berkata, kuntu fi markab, ringkas kisahnya, kami melakukan pelayaran perjalanan fi jaziratil Arab, di satu jazirah. Faqarajana ilal jazirah, sampai kami keluar dari jazirah. Markab ini bukan kapal ya, tapi apa? Kendaraan ya, bisa kendaraan, bisa kapal ya. Para'aina syakshan ya'budu sonaman faqulna lahu ta'budu haja sonam wapina min yasna mislah. Satu saat kami melihat ada orang menyembah patung. Biasalah di sana dulu jazirah Arab itu orang menyembah patung, karena memang Tuhan mereka waktu itu kan patung, kebanyakan patung. Lalu kami berhenti dan kami bertanya kepada dia, yang menyembah patung, siapa yang menciptakan? Kenapa jadi kamu menyembah patung nih? Sama seperti perkataan Nabi Ibrahim kepada ayahnya kan. Nah, kenapa jadi engkau menyembah patung ini? Patung ini menciptakan kamu kah? Begitu kan? Apa patung ini menciptakan kamu atau bagaimana? Pokoknya antum minta budun, apakah kalian? Lalu dia bertanya, apakah kalian juga menyembah patung ini? Lah, jawaban mereka lah, kami kan tidak menyembah ini, jarkan. Na'budu ilahan fis samai arsi wa fil ardi batsi wa fil bahri sabilihi. Kami menyembah kepada Tuhan yang menguasai langit dan bumi ini.
yang menguasai semua bahtera, semua samudra lautan, yang menguasai apa saja yang ada ini. Qala min a'lamikum, dari mana engkau mendapat berita seperti itu? Jadi ada Tuhan seperti itu, gitu maksudnya. Faqulna arsala ilaina rasulan, kami diutus kepada kami dari Tuhan seorang rasul, seorang utusan yang mengajarkan kepada kami tentang bagaimana bertuhan kepada Allah. Ringkas kisah, akhirnya dia meninggalkan Tuhannya patung tadi. Akhirnya dia berislam, dengan Islamnya dengan mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akhirnya orang tersebut ikut dengan kami melakukan perjalanan. Nah, qala hal indakum min husai fasyara'na naqra'u alaihi suratir rahman. Kemudian kami biasa membacakan surah Ar-Rahman kepadanya sehingga sampai dia pun menangis. Ya baki, dia pun menangis. Sampai kami mengulang-ulang ayat Al-Quran, dia pun menangis mendengarkan kami membaca Al-Quran. Menangisnya apa? Kalau kita menangis juga, kita menangisnya tidak bisa membaca Quran, nangarakannya bisa. Nah, kalau dia menangis mengerti artinya, mengerti maksudnya. Ringkas kisah, dia menjadi Islam. Suatu saat dia tinggal di suatu tempat, akhirnya berhenti di suatu tempat, kami meninggalkannya. Lalu suatu saat yang lain kami melihat dia, lalu kami singgahi dia, lalu kami berikan uang kepadanya. Nah, kami berikan uang kepada orang tersebut karena kan berpisah itu kan dikasih uang. Agama kita itu sifatnya adalah diturunkan Allah adalah rahmah, mahabbah dan rahmah lah. Agama Islam itu bukan untuk berperang, untuk menyakiti orang, tidak, tapi rahmah dan kasih sayang. Jadi makanya tuan-tuan guru kita bahari dari dulu, para habaib dan tuan guru itu mengajarkan kepada kita kasih sayang kepada sesama. Itu yang asli dari ajaran agama kita. Itulah aslinya ajaran. Makanya Nabi Muhammad itu disebut dengan rahmatan lil alamin. Makanya dalam ajaran tasawuf bagaimana kita nanti bersatu dengan Nur Muhammad. Maksud Nur Muhammad adalah Ruh Muhammad dalam makna Ar-Rahman. Nah, bersatu dengan Rahman Allah dan Rahim Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, termasuk seperti ini. Di antara kegiatan kita orang Islam itu ato'am, makan, memberi makan. Memberi makan itu bagus. To'am itu kegiatan. Kita ini sampai habis kematian gini kan, memberi makan kelak. Nah, itu membuktikan kita itu adalah berselera untuk memberi kebaikan kepada sesama makhluk, sesama hamba Allah. Itu bagus, pahala yang besar sekali. Demikian juga kasus seperti ini tadi. Dia pun mengasih uang kepada orang tersebut. Faqala mahaja, dia berkata mahaja. Qulna tasta'inu bihi ala nafsika. Ini akan menolongmu. Uang ini akan menolongmu, wahai saudaraku, karena kamu ditinggalkan. Apa dia berkata? Faqala dalatumuni ala tariq ma'arakum salaktumuha wa ana kuntu abdun ghairah falam yuda ini. Dulu saya belum menyembah Tuhan yang Maha Agung ini aja dijamin Allah rezeki, apalagi saya menyembah kepada Allah yang sebenarnya Allah ini Tuhan ini nih. Buat apa? Uang itu tidak perlu bagi saya. Allah sudah menjamin kehidupanku. Subhanallah. Padahal orang ini hanya mengenal kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, jadi maksud kita dalam pembelajaran seperti ini memahami kehendak Allah, perintah dan larangannya tidak seribet yang kita pikirkan. Ketika kita mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, perdalamilah, intensiflah pada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu. Kenapa? Hampir semua larangan Allah itu kita sudah bisa, tinggal membuat psikologi terhadap larangan-larangan Allah. Misalnya gini, minuman keras, memang kita tidak suka minuman keras, ya kan? Berzina, memang kita tidak melakukannya. Ngapain kita berzina? Istri di rumah ada, 2-3 lagi ada. Misalnya. Ya kan? Apalagi yang dilakukan? Main judi. Apain main judi kita? Hari-hari kita aja kembang kempis. Iyalah. Hah?
Muat apa dijudikan? Iyalah, hampir semua larangan-larangan Allah itu tidak bisa kita lakukan sebenarnya. Tinggal kita mengisi dengan psikologi kita. Sholat, ya memang itu juga. Besok hari ya sholatnya begitu lagi. Ngapain susah? Karena itu sudah seharusnya dilakukan. Ya lakukan saja. Tinggal menjiwai sholat itu bagaimana kita merasa ketika mengerjakan sholat itu. Kita merasa sebagai sesuatu cara diri kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Psikologi kita timbulkan, kejiwaan kita, timbulkanlah rindu kepada Allah, timbulkanlah ingin bertemu Allah, ingin melihat Allah, ingin melihat setidak-tidaknya cahaya-cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Indah sekali hidup ini. Haji, tidak ada uangnya, tidak mungkin kita mengerjakan. Berharap aja kepada Allah supaya kita bisa naik haji. Puasa setahun sekali, tidak mungkin kita setiap hari mengerjakan puasa. Iyalah, apalagi perintah zakat bagi orang yang kaya, paling kita zakat fitrah itu pun setahun Masya Allah. Sholat aja lagi, indahnya hidup. Tinggal bagaimana kita membentuk psikologi kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang di dalam kalimat itu kita timbulkan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita bisa cinta kepada Allah dan Rasulnya ini, maka janji Allah, kata Syekh, jadilah sesuatu itu kun fayakun. Insya Allah mudah-mudahan minggu depan nanti kita jelaskan lagi tentang kun fayakun ini dalam konteks kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.